يا رسول الله سلام عليك يا ربي أشاني والدرجي أنت يا جيرة العالمين يا حيل الجود والكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربي الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا حبيب الله نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والإحسان نحن من قوم به سكنوا وبه من خلفهم آمنوا يا الله يا الله يا الله يا الله يا رسول الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا حبيب الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ibu-ibu semua berikan semangat yang paling luar biasa. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah kita pagi hari ini masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama pagi hari ini. Dan insya Allah seperti biasa kita akan mendengarkan tausiah-tausiah dari Ustadz Maulana, Ustadz Syam, ada Ustadz Kasif juga yang hari ini menjadi bintang tamu kita, dan juga ada Ustazah Lulu ya. Di mana lagi kalau bukan di Islam Itu Indah. Boleh minta tepuk tangannya ibu-ibu? Baiklah, oh iya mau ngucapin terima kasih juga buat teman-teman tadi dari Marawis Asyakirin Pulau Gebang yang penampilannya luar biasa. Boleh kita kasih tepuk tangan buat teman-teman Marawis Asyakirin dari Pulau Gebang ya. Baiklah ibu-ibu. Kok kurang semangat kayaknya nih. Ibu-ibu. Nah gitu dong, pengen nanya nih Kina, siapa yang di sini suka dibohongin atau pernah dibohongin? Nggak pernah atau nggak mau ngaku. Beda tipis ya, beda tipis ya. Tapi gimana ceritanya kalau yang bohongnya itu suaminya atau pacarnya? Nggak ada boleh pacaran ya. Siapa yang pernah dibohongin sama lelaki atau suaminya? Nggak ada atau nggak mau ngaku? Jangan, benar jangan ngaku kalau aib ya. Nah hari ini temanya bagus sekali. Hari ini temanya adalah lelaki tukang bohong. Lelaki itu kan bisa suami, bisa saudara, bisa teman, banyak lah laki-laki ya. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang pernah dibohongi. Amin. Kita mulai ya, tausiah pertama ya. Baiklah, tausiah pertama akan disampaikan oleh Ustadz Maulana. Pak Ustadz, salim dulu. Sehat ya Pak Ustadz ya? Sehat alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung Pak Ustadz, tausiah pertama pengen nanya, jika berbohong itu sebuah dosa, Ya. mengapa masih ada aja suami yang berbohong kepada istrinya Pak Ustadz? Silakan waktu dan tempat kami persilakan. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Membicarakan tentang bohong. Suka nggak dibohongin? Wajar nggak kalau laki-laki bohong? Kalau ibu dibilang sama suami, ibu cantik, tapi itu bohong, senang kan? Tetap senang, walaupun itu bohong. Oh, ibu makin awet muda. Ibu tahu kalau itu bohong, tapi ibu masih tetap senang. Apa sih, Pak? Kadang-kadang bapak bohong karena masakan ibu enggak enak, tapi tetap ibu bapak bilang, enak sekali. Itu bohong loh. Tapi itu kadang-kadang penting laki-laki berbohong. Pasti bapak-bapak lagi nonton, lagi tersenyum-senyum karena kopinya kekurangan gula. Rasain lagi ngomongnya. Jamaah. Kenapa banyak laki-laki itu berbohong padahal tahu? Ingat ya, pada dasarnya bohong itu haram. Tidak boleh.
Walaupun ada bohong yang diperbolehkan, yakni bohong strategi perang, bohong menyelamatkan orang, dan bohong untuk kebahagiaan keluarga. Posisi laki-laki atau suami yang berbohong kepada istri kadangkala menjadi wajib untuk menyelamatkan keluarga untuk demi kebahagiaan. Amin. Oh enggak apa-apa. Saya rasa suami-suami dimanapun berada banyak yang membohongi istri masalah pendapatan. Padahal belum ada, masih ada. Papa masih ada uang? Ada. Kalau perempuan mah beda. Ada dibilang tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Padahal ada itu. Nah itu tuh juga demi kemaslahatan. Akan menjadi mubah jikalau itu membuat menyenangkan istri. Boleh-boleh aja. Diperbolehkan. Malah kalau perlu dianjurkan. Boleh. Waduh cantik banget istriku. Itu kan. Nggak apa-apa. Kemudian akan menjadi haram kalau ini sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Jadi bisa jadi wajib, bisa jadi mubah, dan bisa jadi haram. Jelas-jelas haram kalau tidak sesuai dengan syariat. Amin. Jamaah. Tapi ingat, orang sosok suami atau sosok laki-laki yang mencari keuntungan diri sendiri, ini termasuk pendusta. Kadangkala dia bohongi istrinya, dia umpetin uangnya karena dia pelit, itu tidak wajar itu. Laki-laki itu tidak pantas disebut suami. Karena dia mengambil. Kenapa ibu tertawa? Ibu pernah merasakan seperti itu? Angkat tangan yang suaminya pegang uang. Angkat tangan yang istri yang pegang uang. Alhamdulillah. Kinos, kita sependeritaan. Apalagi orang-orang yang mengelabui istrinya atau mempermainkan istri itu makanya dikategorikan zolim terhadap istrinya. Karena ada haknya istri terhadapnya tapi dia tahan. Dia tahan, menderita istrinya disebabkan karenanya. Maka laki-laki semacam ini disebut orang yang zolim terhadap istrinya. Makanya kadangkala wajar enggak kalau laki-laki bohong kalau posisi sebabnya apa, penyebabnya apa, tujuannya apa. Kalau tujuannya untuk menyakiti, melukai, mengambil manfaat, ini sangat-sangat tidak dibenarkan. Karena ketahuilah engkau sudah mengambil wanita itu untuk menjadi istrimu. Berarti bertanggung jawablah sama istri. Betul tidak? Jangan pernah engkau menzalimi istri. Istri itu adalah, maaf ya, semua sudah diberikan kepada suaminya. Itulah wanita. Ya Allah, dulu model. Model apa ya? Yang penting model lah. Model, foto kalau di cermin lama. Sekali sudah bersuami, punya anak 5, malu bercermin. Malu bercermin ya Bu? Kenapa mesti malu Pak Ustadz bercermin? Malu Cantik lah. kok. Oh cantik. Tetap cantik. Di zamannya. Ya ampun dibahas lagi Pak Ustadz. Pak Ya. Ustadz berarti tadi kalau berbohong untuk kebaikan bisa dibilang white lies itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Demi kebaikan tapi bukan untuk mengambil manfaat ya. Nggak boleh. Gitu. Tapi demi kebahagiaan, kekeluargaan, kemaslahatan. Itu kan ada 3 yang diperbolehkan tadi. Apa itu? Peperangan, menyelamatkan orang. Kalau tidak dia, misalkan ada orang mau dibunuh. Dicari. Di mana dia? Padahal tadi lewat di sini. Cepat kita berpindah 1 langkah. Terus berkata, waktu saya berdiri di sini enggak lihat. Oh, itu kebaikan ya Pak Demi Ustadz. kebaikan. Tapi tetap melipir. Karena bohong tetap enggak boleh. Nggak boleh. Supaya melipir aja sedikit supaya tidak kebohongan. Siap, terima kasih Pak Ustadz. Boleh tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, ya seperti biasa Islam itu Indah selalu menghadirkan bintang tamu yang begitu luar biasa. Tadi sudah saya sapa juga ada Ustadz Kasif di sebelah kanan. Dan sebelah kiri ada yang cantik nih. Ya ada Lia Ladista, apa kabar Lia? Baik, alhamdulillah. Lagi sibuk apa aja? Lagi sibuk menikmati jadi apa ya? Jadi istri yang Jadi istri insya Allah yang, baik. betul. Jadi istri maksudnya ya? Betul. Istri yang sesungguhnya. Amin. Kemudian menyanyi masih? Masih. Masih ya. Soalnya kalau ngandelin
suami juga kita terbiasa bekerja terus nggak enak gitu. Jadi Suami tetap boleh membantu kayak, betul ya Ustazah ya? Boleh membantu. Oke, kalau ngomongin lelaki yang berbohong atau suami berbohong, pasangan yang berbohong. Pernah dibohongi sama laki-laki, sama suami atau pasangan? suami aja ya. Boleh. Belum, alhamdulillah belum pernah sih maksudnya dibohongin ya, jangan sampai. Belum tahu atau belum ketahuan? Setakanya belum ketahuan deh ya. Belum ketahuan kayaknya. Tapi mudah-mudahan misalnya ada bohong pun yang untuk yang baik ya. Biasanya kalau malahan Lia yang sering banyak bohong. Tapi demi kebaikan kata Pak Ustadz. Demi kebaikan Iya. itu contohnya. Contohnya ya kayak apa namanya, kayak tadi uang gitu ya. Yang ada uang nggak ada, tapi nanti ini persiapin buat hadiah ulang tahunnya dia gitu. Wih, Gitu buat aja. surprise, Iya. Masya Allah. Tapi habis itu jujur, habis sebenarnya kemarin aku tuh punya loh gitu. Tapi jujur Oh, setelah ada. seminggu kemudian. Klarifikasi, Iya, baiklah. gitu. Tapi benar suami belum pernah ketahuan? Belum pernah ketahuan. Nanti kalau sudah ketahuan, serigalanya keluar. Wih, seru banget. Boleh tepuk tangan buat Lia Ladista. Selamat datang di Islam itu Indah ya. Terima kasih. Yuk, ibu-ibu. Lanjut ya. Oke, sekarang kita akan mendengarkan tausiah dari Ustazah Lulu. Ustazah, mau Iya, nanya Bang. dong. Iya. Termasuk golongan apakah suami yang suka berbohong kepada istrinya? Ke Cikarang beli minyak gosok sekarang abe besok. Tahun depan Jangan, Ustazah. kelamaan Silakan dong. Ustazah. Iya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ada nini hobinya makan ketumbar. Ibu bapak yang ada di sini apa kabar? Sehat semuanya Bu? Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan kita sehat walafiat, panjang umur dalam berkah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu. Ibu. Biasanya yang suka bohong siapa Ibu? Bapak yang suka bohong biasanya siapa Pak? Ibu ditunjuk-tunjukkan ya Allah. Biasanya wanita emang demen banget dibohongin. Keluar dah malam-malam. Mama lihat rembulan itu mah lebih indah daripada mama. Ya Allah. Mah lihat makanan ini mah rasanya makanan ini agak pahit, ada asam. Tapi kalau ngeliat mama rasanya manis terus. Nikmat banget ya Bu ya. Bohong. Bohong seperti itu membahagiakan istri. Tapi maaf. Ini dia nih, golongan orang-orang yang memang pembohong ternyata ada kerugiannya. Bahkan dapat hukumannya. Digolongkan sebagai apa? Yang pertama, Bu. Ibu-ibu, kufur terhadap nikmat Allah. Karena kenapa? Kita sudah diberikan nikmat berupa anggota tubuh yang lengkap ya Bu ya, Masya Allah. Ternyata mulut ini berdusta, maka kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Karenanya tidak hanya sebatas di lisan, kemudian di hati, tapi kita amalkan dengan berkata yang jujur, yang benar insya Allah. Rasulullah mendapatkan gelar sidik. Benar, subhanallah. Bahkan tidak hanya kaum muslimin yang memang membenarkan bahwa Rasulullah memiliki sifat tersebut. Tapi kaum kafir pun membenarkan. Sampai harta mereka dipegang oleh Rasulullah. Kenapa? Saking amannya. Subhanallah. Kemudian apa? Termasuk golongan orang yang celaka. Wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhikal bihil qaum wailullah tsumma wailullah. Celakalah ia ketika berkata kemudian berdusta hanya untuk menjadikan tertawa. Kemudian kaum yang lain tertawa, maka celakalah ia. Na'udzubillah min zalik. Maksudnya apa? Ketika kita berbicara kemudian berdusta hanya untuk menjadikan yang dekat dengan kita, yang ada di sekitar kita tertawa, maka celakalah. Na'udzubillah. Kemudian apa? Termasuk golongan orang-orang munafik. Na'udzubillah min. Ayatul munafik thalathun. Idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana. Orang-orang munafik tandanya cirinya ada 3. Ketika ia berbicara berdusta. Ketika ia berjanji ia khianat. Ketika ia diberikan amanah maka tidak dipenuhi, khianat. Na'udzubillah min zalik. Dan orang yang berdusta termasuk golongan orang-orang munafik. Na'udzubillah min. Kemudian apa? Termasuk golongan penghuni neraka. Karena saat mi'rajnya Rasulullah Sallallahu alaihi
wasallam dalam Quran surah Al-Isra atau Bani Israil ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanallah. Maksudnya apa? Rasulullah saat Mi'raj melihat golongan orang yang saat itu ditarik lidahnya. Digunting. Ditarik lagi. Digunting lagi. Malaikat Jibril, itu gambaran orang apa? Itulah gambaran orang yang dia tidak sesuai dengan ucapannya. Kabura maktan bi antakulu mala taf'alun. Dia tidak sesuai dengan apa yang diucapkannya dan tidak mengamalkannya. Na'udzubillah min zalik. Insyaallah mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang benar, orang-orang yang jauh dari bohong. Na'udzubillah min. Daun saga beli cisaat, semoga bermanfaat. Beli terasi rasa kue bolu. Ya. Terima kasih Ustazah Lulu. Beli kurma di Tanah Abang, sama-sama Abang. Tepuk tangan buat Ustazah Lulu. Tuh dikasih tahu golong-golongan bagi mereka suami pasangan yang suka berbohong pada istri. Jadi jangan sampai terjadi nauzubillah min dzalik ya. Ibu-ibu. Lanjut ya. Lanjut. Tausiah berikutnya kita dengarkan dari Ustadz Kasif. Pak Ustadz pengen nanya nih. Apa sih yang membuat suami ini suka berbohong pada pasangannya? Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doain masuk surga. Yang gak jawab salam saya doain gak masuk angin. Dulu ada lagu hits, lagu yang terkenal semua orang nyanyiin. Lagunya mau tahu nggak apa Bu? Mau tahu aja, mau tahu banget. Di sini ibu-ibunya kepo nih. Lagunya begini nih. Madu di tangan kananku, racun di tangan. Nah, saya mau tanya, ibu mau madu, mau di madu apa diracun? Kalau di madu diracun. Kenapa Kalau di Ustazah? madu kita racun. Oh, ya. Di madu kita racun. Subhanallah. Ya, apa sih yang bikin suami suka bohong? Kalau saya sih alhamdulillah Bu sebagai suami nggak pernah bohong. Nggak pernah bohongnya dikit. Jadi bohongnya bohong. Apa yang bikin suami kita bohong? Pertanyaan yang harus kita jawab. Kadang-kadang kita suka membahas asap, tapi lupa membahas apa penyebab asap itu bisa muncul. Kenapa api ini bisa membuat asap? Kenapa suami kita bohong? Bisa jadi ibu-ibu yang di rumah juga harus introspeksi diri. Muhasabah. Introspeksi diri kita. Bisa jadi gara-gara kita nih suami kita bohong. Dan menjerumuskan suami kita na'udzubillah min dzalik ke dalam terjerumus ke dalam neraka. Na'udzubillah min. Yang pertama, ada 3 yang menyebabkan suami kita suka bohong. Yang pertama, karena istri minim toleransi kepada suami. Jadi ketika suami misalkan lagi kerja, kemudian dia kerja pergi jam 7, pulang jam 4 sore, tiba-tiba suami kita pulangnya malam. Ketika nyampe di rumah langsung istrinya marah-marah. Dasar suami yang gak tahu diri, kok pulangnya malam-malam. Pasti nih kamu habis pulang dari rumah istri kedua. Pokoknya terus dimarahin suaminya, minim toleransi. Padahal bisa jadi suaminya di luar, dia macet. Atau suaminya di luar, dia silaturahmi sama temennya. Suaminya di luar lagi jenguk orang sakit. Subhanallah. Minimnya toleransi istri bisa nyebabin suami berbohong. Kemudian yang kedua, cemburu buta. Ini juga yang bisa menyebabkan suami suka bohong. Cemburu buta itu maksudnya apa? Ketika suami lagi nelpon, langsung cemburu. Ini nelpon siapa? Pasti kamu mau keluar rumah. Betul apa betul? Kalau di sini mas saya lihat ibu-ibunya nggak ada yang kayak begitu. Ini ibu-ibunya soleha semua. Kenapa cemburu buta? Ini yang menyebabkan suami suka berbohong dan berdusta. Ya jadi jangan sampai kita cemburu buta. Ingat suami kita adalah manusia. Kita juga bukan malaikat. Ya ibu-ibu bukan bidadari. Betul apa betul? Masa bidadari pakai daster bolong-bolong. Di sini bukan bidadari. Kita ini wanita bukan bidadari. Dan suami kita bukan malaikat, kita punya salah, istri kita juga punya salah. Makanya seorang istri harus punya dada yang lapang, memaafkan kesalahan suami. Indonesia ini Bu,
tingkat perceraian paling tinggi se-Asia Pasifik. Menurut data BKKBN, tahu nggak Bu BKKBN apaan? Badan, ya apa Bang Ginos? Badan Keluarga Keluarga. Berencana Nasional. Nah, tepuk tangan dong. Untung saya dibantuin. BKKBN mengatakan Indonesia ini tingkat perceraiannya tertinggi se-Asia Pasifik. Bahkan satu pengadilan saja di Jakarta Selatan setiap harinya sidang perceraian itu 80 sampai 100 kali. Na'udzubillahi min dzalik. Ada sebuah hadis, walaupun hadis ini dhaif tapi maknanya bagus. Abghadul halali indallah at-talaq. Yang paling dibenci Allah Azza wa Jalla padahal itu boleh adalah perceraian. Makanya kita sebagai istri harus punya toleransi dan jangan terlalu cemburu buta sama suami kita. Ketika suami kita keluar rumah, kerja, dagang, ke toko, ke kantor, apa yang kita harus lakukan? Mendoakan dia, ya Allah, mudah-mudahan suami saya engkau jaga. Ya Allah, mudah-mudahan suami saya ini milik engkau ya Allah, bukan saya yang punya. Jangan sampai suami saya terjerumus ke dalam dosa. Jangan sampai suami saya kena godaan wanita-wanita yang bukan muhrim. Sehingga dia tergoda, na'udzubillah min dzalik, terjerumus dalam perzinahan. Istri yang sering mendoakan suami seperti ini, insya Allah menyebabkan suami gak suka bohong sama istrinya. Oke, yang ketiga apa tadi? Minim toleransi. Yang kedua apa tadi Bu? Cemburu buta. Yang ketiga, suami suka bohong kalau dia biasanya kawin lagi. Betul apa betul? Untuk bulanan aja nggak cukup, nikah lagi jangan. Tapi gini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki istri lebih dari satu setelah istri pertama meninggal. Selama Siti Khadijah dalam riwayat jadi istri Nabi, tidak ada istri lain kecuali Siti Khadijah. Nanti meninggal Siti Khadijah istri pertama Nabi, baru Nabi menikah lagi, ditawarkan dan seterusnya. Jadi kalau mau ikuti Nabi, tunggulah istri pertama meninggal. Nggak, dan syaratnya kan adil. Ada Zat. syaratnya. Adil. Dan istri pertama harus ikhlas juga. Itu dia, kalau bisa nggak izin. boleh, nggak boleh. Kalau ya. bisa izin. Oke, terima kasih Ustadz Kasif. Nah, jamaah, buat para ibu-ibu ya yang masih penasaran, buat bapak-bapak juga masih penasaran, kayaknya tadi udah merasa seneng nih kalau ngedengerin tausiah dari Ustadz Kasif. Belum selesai Ustadz Kasif ya. Apa sih kerugian-kerugian bagi suami yang suka berbohong? Nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Kasif sesaat lagi ya. Jangan kemana-mana, tapi sekarang kita dengarkan dulu penampilan dari teman-teman Nas yang akan melantunkan sebuah hadis. Seperti apa bunyinya? Silakan teman-teman Nas.